The meeting of the Afro-Asian Group is called to order. The holding of the historic Bandung Conference and the formulation of the Bandung Principles in 1955 and the subsequent adoption of the historic United Nations Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples in 1960 are but important milestones in the evolution of this African-Asian cooperation. Since the adoption of these historic principles and declarations, the United Nations, with the Afro-Asian Group as its spearhead, has been in the forefront of support for the cause of freedom and independence of all colonial peoples and their right to self-determination, and has in no small way contributed to encourage and assist the dependent peoples in their progress towards achieving these objectives. It cannot, however, be denied that the expectations aroused by the adoption of these declarations still remain largely to be fulfilled, especially in Southern Africa. Its people, during those dark days of 1965, to us in the United Nations, it was a matter of great satisfaction that, once you have been chosen to guide the destinies of Indonesia, your first action in the field of international relations has been the peaceful settlement of the Malaysia confrontation and the restoration of full cooperation with the United Nations, even taking upon yourself the fulfillment of the remaining obligations of the 1962 Agreement on West Irian. We note also that under your able and wise guidance, Indonesia is now taking cautious but firm measures to shed the bonds of underdevelopment and to achieve a breakthrough to the goal of self-sustaining growth, which alone can generate greater momentum in the process of economic and social advancement. We realize that your task is heavy and complex, and the ultimate goal is still far in sight. But we are glad, Mr. President, that a firm foundation has been laid by you, and we wish you every success in your endeavors. Colleagues, I shall now request you, Mr. President, to kindly address the meeting and let us have the benefits of your wise counsel for a better understanding and purposeful cooperation of the Afro-Asian community in its task ahead. Para yang mulia dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka lebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota kelompok Asia Afrika untuk bertemu pada sore hari ini. Saya merasa bahwa kunjungan ke markas besar PBB tidak akan sempurna kalau saya tidak dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan para yang mulia, para sahabat dari benua Asia dan Afrika. Kiranya tidak perlu saya ulangi di sini apa arti solidaritas Asia dan Afrika bagi Indonesia. Kami di Indonesia masih teringat pada waktu tahun-tahun antara 1945-1950, sewaktu Indonesia belum menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Dewan Keamanan berulang-ulang membicarakan perjuangan kemerdekaan kami. Pada waktu itu, walaupun jumlah negara-negara Asia, Arab, dan Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa belum banyak, tetapi mereka
tanpa ragu-ragu membantu perjuangan kami itu. Kita juga masih teringat bagaimana Indonesia bersama-sama dengan kelompok Asia Afrika pada tahun-tahun 1950-1960 menyuarakan dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pendirian bersama untuk mencapai perdamaian dan kemajuan dunia yang bersih dari kolonialisme, rasialisme, dan apartheid dengan menempuh jalan aktif dan bebas tanpa a priori mengikat diri kepada kepentingan-kepentingan blok negara-negara besar. Dalam pada itu, kita pun teringat bagaimana Indonesia mengalami suatu krisis di pertengahan 1960-an yang dipertandai dengan radikalisme yang ekstrim dan yang memuncak dengan keluarnya kami dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian kami merasa perlu untuk menegakkan kembali garis politik luar negeri Indonesia yang sungguh-sungguh bebas aktif dan non-aligned, memelihara hubungan tetangga baik dan kerjasama internasional dengan kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960-an. Dalam segala fase yang sudah itu, Indonesia selalu memperoleh uluran tangan persahabatan dan pengertian yang baik dari seluruh kelompok Asia dan Afrika. Karenanya, maka perkenankanlah saya di sini atas nama negara dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kelompok Asia Afrika yang selalu menunjukkan persahabatan dan kerjasama dengan perwakilan tetap Republik Indonesia. Dalam pada itu Indonesia dewasa ini memusatkan seluruh perhatiannya, tenaga dan pikirannya kepada masalah pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi, suatu masalah yang tidak ringan dan yang memerlukan pula landasan kerjasama internasional di dalam dan di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami berpendapat bahwa juga dalam sidang ini, solidaritas Asia-Afrika adalah perlu sekali disuburkan demi kelancaran kerjasama ekonomi dan sosial antara negara-negara yang telah berkembang dengan negara-negara yang sedang atau kurang berkembang. Saya menyadari bahwa di benua Asia dan Afrika dewasa ini terdapat daerah-daerah ketegangan yang merupakan bahaya laten terhadap perdamaian dunia dan kemajuan negara-negara Asia Afrika, Asia Tenggara, Asia Barat atau Timur Tengah, dan seluruh daerah Afrika Selatan adalah tempat-tempat sumber ketegangan yang saya maksudkan di atas. Pada hemat saya, ketiga-tiganya adalah menyangkut suatu masalah yang fundamental sama. Apa yang sedang berkecamuk di tiga daerah tersebut pada hakikatnya adalah suatu proses dekolonisasi yang sedang deras berjalan ke arah nation building dengan saling bertarung dan saling terjalin proses integrasi dan proses disintegrasi, diganggu dan dihambat oleh permainan kekuatan-kekuatan dari luar daerah tersebut. Kami dari Indonesia berpendapat bahwa dalam proses sejarah yang demikian itu, kita semua tidak dapat bersikap lain daripada memainkan peranan sebagai katalisator untuk memenangkan proses integrasi atas disintegrasi dengan jalan kerjasama regional di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik sesuai dengan dasar-dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga setiap bangsa memiliki ketahanan nasional yang sekaligus dapat menetralisir daerah-daerah tersebut dari permainan kekuatan dari luar. Indonesia percaya bahwa kita memiliki dasar-dasar bersama yang kuat ke arah itu. Yang saya maksudkan adalah dasar sila Bandung kita telah menjadi kebulatan tekad bangsa-bangsa Asia Afrika sejak 15 tahun yang lalu. Indonesia melihat bahwa prinsip-prinsip tadi
banyak mendapat ujian zaman. Dan Indonesia bertekad melaksanakannya justru karena prinsip-prinsip tadi memang untuk menjawab ujian zaman itu. Tidak perlu diragukan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi dasar Sila Bandung itu menurut huruf dan semangatnya. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-aligned tetap dijalankan. Non-alignment Indonesia justru untuk menjamin politik luar negeri bebas aktifnya. Dan bebas aktif yang dianutnya tidak berarti steril atau bertopang dagu terhadap masalah-masalah internasional. Dengan latar belakang itulah Indonesia memprakarsai konferensi menteri-menteri luar negeri baru-baru ini di Jakarta mengenai masalah Kamboja. Saya tidak akan menjelaskan lagi malapetaka yang menimpa Kamboja dan hasil-hasil konferensi itu. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa tujuan konferensi ini adalah untuk membantu menegakkan kedaulatan dan integritas yang menjadi hak sah bangsa Khmer, menghormati netralitas Kamboja yang berulang kali telah ditegaskannya, dan mencegah meluasnya peperangan di Asia Tenggara demi terwujudnya perdamaian wilayah itu yang menjadi hak bangsa-bangsa Asia Tenggara pula. Juga tidak perlu saya jelaskan bahwa apa yang disuarakan oleh konferensi Jakarta tidak lain adalah pelaksanaan jiwa piagam perserikatan bangsa-bangsa di mana kita semua berusaha juga untuk melaksanakannya. Akhirul kalam, menjelang usia 25 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang ini, saya ingin mengulangi kepercayaan Indonesia kepada kebenaran dasar dan tujuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada tujuan peringatan 25 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu perdamaian, keadilan, dan kemajuan. Walaupun tidak selamanya berhasil, kami tetap menaruh kepercayaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, justru karena kami sendiri bersama-sama negeri Belanda dapat menyelesaikan sengketa Irian Barat secara adil melalui organisasi dunia ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua dan seluruh kelompok Asia Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Terima kasih. With your permission, dear colleagues, and on behalf of the Afro-Asian Group, I should like to express our deep appreciation and sincere gratitude to His Excellency President Suharto for the honor he has done to the group by his presence here today and for the very constructive and forthright statement he has just made. I can assure you, Excellency, on behalf of the group, that your statement will serve as a source of inspiration to us all in our common pursuit and cooperation for the eradication of all vestiges of colonialism and racialism, and in evolving a world society based on the purposes and principles of the United Nations Charter. Once again, we extend our good wishes to you, Mr. President, to you, Foreign Minister, Mr. Adam Malik, and to all the distinguished members of the party. Before adjourning the meeting, I should like to inform the distinguished delegates that His Excellency President Suharto will personally receive and greet the members of the group at the close of this meeting. The meeting is adjourned.